Oke, Mas Wahyu. Iya. Ini bagaimana pesan dan saran Anda sebagai Presmalah untuk para calon pemimpin Ormawa selanjutnya? Oh, untuk calon ketua ya, calon Ormawa ya. Iyalah. Tetaplah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal Allah, amin. Gitu kan. Artinya apa yang baik-baik dari zaman kita dulu itu tetap dipertahankan. Dan jadidil aslah, artinya memperbarui apa yang sudah ada. Jadi bikin sesuatu yang baru lagi, yang lebih baik lagi, dengan mempertahankan budaya-budaya lama yang bagus. Itu intinya. Dan juga terus komunikasi, karena tanpa komunikasi sama kita, artinya apa yang kita bangun selama ini di kampus eman kalau nggak diteruskan. Tetap jalin komunikasi Mas, Tetap jangan komunikasi. sampai miskom Mas ya. Kita nggak ngarepin apa-apa, karena kita juga udah mau lulus, ya udahlah. Ngurus-ngurus Masa-masa tenggang ini sama iya, berdua ini masa Mas ya. tenggang. Ya udah sidang juga Mas Solo ya. Semoga husnul khotimah, amin. Nah, itu kan artinya yang penting komunikasi lah. Artinya yang baru nanti, Pak ini gimana, gini. Kita insya Allah siap bantu. Jangankan bantu soal otak ya, bantu materi pun kalau ada kita bantu gitu loh. Gitu aja. Contoh ketua yang baik ini. Baik. Oke, itu Mas. Untuk sampean Mas Colo. Oh, Mas Colo lagi, Mas Farosa. Bagaimana pesan dan saran sampean untuk para calon selanjutnya? Untuk pemimpin Ormawa yang akan datang, cukup satu, minta loyalitasnya. Kita tidak mengharapkan apa-apa, cukup loyalitas yang waktu, loyalitas materi, loyalitas tenaga dan pikiran itu juga perlu, karena itu tadi, untuk mencapai pengalaman yang lebih banyak kita memerlukan pengorbanan yang lain. Betul. Sejujurnya untuk menjadi orang yang memiliki pengalaman yang baik itu juga ada banyak pengorbanan yang harus dikorbankan untuk mencapai Korban waktu maupun ya. korban tenaga Mas ya. Bisa saja mungkin kita saat ini kan ngopi santai Ya, betul. ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya kita lebih memilih itu. Oke. Mana yang diprioritaskan lah Mas ya. Banyak. Mas, untuk sampean berdua ya, saya ini ada dengar lah dari alumni Undasi sekaligus dosen Undasi. Beliau ini bilang begini, gimana anak Undasi ini kok beda dari zaman saya yang dulu. Maksudnya tentang keaktifannya itu loh Mas, tentang keaktifannya. Saya dulu itu begini-begini, sekarang kok nggak ada. Apakah mahasiswa ini kita terlalu terbebani dengan beban akademik atau gimana Mas? Menurut sampean berdua, mulai dari Mas Wahyu dulu. Saya dulu. Iya, monggo. Ya memang satu sisi kalau kita bicara soal akademik ya, secara nggak sadar ini kita, sadar maupun nggak sadar ya, kita ini dipisahkan dengan soal-soal masyarakat. Artinya regulasi pemerintah ini menuntut kita hanya untuk belajar dan belajar, tanpa mau tahu apa itu urusan masyarakat, urusan rakyat, karena itu udah regulasi dari pemerintah. Terus kalau memang ada pendahulu kita yang bilang bahwasanya kok nggak kayak saya dulu sukses di BEM gini, mungkin beda masa. Iya benar, Mungkin beda zaman. Baiklah dulu mereka jaya pada masanya, mungkin kan. Tapi karena kita lihat kondisi sekarang juga kan, memang pandemi, memang ya yang bisa kita lakukan. Dilihat juga. kondisi medan dulu lah Mas ya, sebelum bertempur Mas ya. Betul. Ya itu tadi seperti yang di awal tadi, apakah sudah menyiapkan regenerasi untuk selanjutnya? Kita nggak bisa menyiapkan karena kondisinya beda. Walaupun kita menentukan sekarang, misalkan jenengan jadi pres 5 tahun depan, amin. Gitu. Misalkan, ya. Ya misalkan. Oke. Amin lah ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Itu artinya intervensi dari kita. Kita nggak tahu zamannya adik-adik, zamannya jenengan ini nanti kondisinya kayak gimana. Apa jenengan ini benar-benar diperhatikan oleh merangkul mahasiswa yang lain, kan nggak tahu kita. Kita mengikut aja gimana kontestasi yang ada, gimana pilihan teman-teman, walaupun nanti udah jadi, terlepas dari background apapun lah ya, insya Allah kita bantu gitu, kita kawal, seperti itu aja. Dari Saman sendiri Mas Farosa, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Gini, sepakat dengan apa yang diberikan
dibicarakan oleh Mas Wahyu bahwa setiap masa memiliki waktunya. Gitu. Oke, beliau baik dalam hal tersebut, tapi belum tentu baik di hal seperti ini. Mungkin kita lebih menang di IT, Oh iya. pengalaman lebih banyak di IT. Tentuannya ada plus minusnya Nah, Mas. pasti ada masanya masing-masing. Gak bisa disamaratakan. Nah, pertanyaan saya adalah bedanya itu klasifikasinya apa? Nah, bisa menjustifikasi bahwa beda itu dari segi mananya. Gitu loh. Kalau beda secara universal ya sangat beda. Mulai dari generasi pun juga beda. Bahkan kode ideologi yang ditekankan ke setiap orang juga beda-beda. Misalkan Mas Wahyu, dalam kepemimpinan Mas Wahyu lebih fokus kemana? Kan pasti ada visi misinya. Misalkan dibandingkan dengan Prisma yang tahun kemarin juga tidak bisa, karena visi misinya juga beda-beda, tantangannya sendiri-sendiri gitu. Ada yang perlu dibereskan di masanya Mas Wahyu, ada yang perlu dibereskan di masa yang akan datang, seperti itu sih. Karena yang perlu ditekankan adalah dengan adanya organisasi untuk mengubah atau membuat inovasi-inovasi yang lebih baik lagi, itu sih yang perlu ditekankan. Apapun itu bentuknya, yang penting arah yang lebih baik lagi. Oke. Ini ya Mas, jadi niat di UNAS ini organisasi itu benar-benar ngabdi gitu. Jadi Tanpa mengharapkan apapun Mas ya. ya itu mah bonus Mas. Oh iya. Itu mah bonus. Karena banyak yang bilang wah Prisma kayak duit gitu kan. Kalau bicara soal materi ya kita banyak ruginya, jujur aja gitu. Kita kalau bicara materi di UNAS ini banyak ruginya. Beda dengan kampus-kampus yang bonafit, kampus-kampus yang survei, kampus besar itu memang udah mainnya skala nasional ya, kalau benar dari proyek kayak kita apa yang diproyekin gitu kan. Begitu artinya oke, bicara materi kita rugi, tapi bicara mental, bicara pengalaman Bisa diadu lah Mas ya. kita menang banyak gitu. Itu sih intinya poin plus dari kita. Ya kita niatkan lah, kita ngalap berkah, kita ngabdi di kampus, ngabdi Mbak Asim gitu. Mas kalau lihat dari problem kemarin Mas ya, ini saya hanya menyuarakan suara dari mahasiswa. Oh ini cocok nih Mas, Mas Rosa ini. Nah, kemarin ini ada sebuah beasiswa Mas dari Kemenak, dikhususkan untuk mahasiswa FAI. Nah, mahasiswa FAI, mereka sudah berproses untuk mendaftarkan diri. Setelah itu Mas, belum ada info sama sekali. Akhirnya saya pribadi mendengar dari pihak BAAK atau Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan, ya, bahwa beasiswa ini gagal input ke Kemenak karena kesalahan, mohon maaf dari TU-nya, mohon maaf ya, kesalahan dari TU-nya gagal input. Menurut pandangan jenengan berdua ini pripun? Monggo Mas Farosa dulu. Sebenarnya gini, saya mendapatkan laporan itu juga telat. Saya mendapatkan laporan dari jenengan, dari sampean, karena sampean yang mengalami problem tersebut. Kemarin ada sampean mau mendaftar KIP Kartu Indonesia Pintar, cuman nggak bisa karena FAI ada beasiswa PPA. Beasiswa PPA. Mungkin PPA bisa dijelaskan ke teman-teman penonton. Peningkatan prestasi akademik. Itu teman-teman. Barangkali teman-teman mau ambil beasiswa ada tersedia dua. Kalau di FAI ada yang namanya PPA. Kalau di Fakultas FTI, FIP, FE ataupun FT ada Kartu Indonesia Pintar. Di situ beasiswa full, bisa diakses atau bisa ditanya-tanya lah. Nanti kita kasih kontak personnya di bawah. Di bawah atau di atas? Ya terserah lah nanti di media. Oke? Jangan lupa. Gini, saya mendapatkan laporan itu juga telat karena kemarin Mas Ayus bilang kalau ini mau diurus seperti apa. Kamu mau ngurus yang bagaimana gitu loh. Dalam arti yang pertama kamu telat. Beda kalau kebijakan bisa dirubah. Tapi kalau ini sudah bicara soal nasional ya tidak bisa. Kalau kamu mau nyalahin TU ya muspro, dalam arti sia-sia. Karena gini loh. Ketika sampean mau protes juga nggak merubah keadaan. Nasi sudah menjadi bubur lah Mas ya. Iya, cuman ya perlu dievaluasi dari pihak TU juga. Kalau memang itu pure dari salahnya TU loh ya, karena saya belum mengerti betul problemnya seperti apa. Itu kan Anda lapor ke saya,
kata sampean juga infonya dari Pak Amin, yang kita tahu lah Pak Amin itu sebagai badan akademik universitas. Untuk DPM Mas, untuk mahasiswa yang ingin menyuarakannya, itu alurnya bagaimana Mas? Kalau dari DPM? Sebenarnya DPM sendiri memiliki program PTSP ya. PTSP itu bisa dilihat di Instagram DPM, di situ sudah dijelaskan alur PTSP bagaimana. Ada alur pengaduan offline dan ada alur pengaduan online. Nah, bisa dilihat lah di Instagram ya, dengan cek ya Instagram DPM nanti, oke? Gitu kan. Ada PTSP pelayanan terpadu satu pintu untuk mengadu itu seperti apa alurnya. Jangan cuman dulu di belakang aja. Ya. Kita banyak menemui di situ. Sayang. Dalam arti kalau kalian punya unek-unek lah, punya unek-unek cuman diobrolin di lingkup kecil tapi nggak ngobrol sama DPM, itu sayang. Karena DPM juga nggak bakalan tahu apa yang kalian rasakan kalau selama kalian itu nggak mengadu. Nah, Madulo gak apa-apa rek madu. madulo nggak apa-apa. Wakil rakyat. Nah, tuh. Nggak mungkin polisi tahu ada maling dicukir kalau warga cukir nggak ngelapor ke Polsek Diwo, seperti itu sih. Ya. Jadi Polsek Diwo nggak bakalan tahu ada maling dicukir kalau masyarakat cukirnya nggak ngelapor. Jadi kalian buat pengaduan ke DPM, ada problemnya seperti apa. Kalau bisa offline ya ngajak ngopi, ngobrol-ngobrol apakah problemnya itu memang genting atau enggak, nanti bisa diobrolkan seperti itu sih. Berarti sangat bagus lah untuk DPM ini programnya untuk konsultasi mahasiswa. Nanti bisa dicek di IG-nya. Oke. Menurut Mas Wahyu, persoalan ini bagaimana Mas penyikapannya sampean? Persoalan itu ya, karena itu berkaitan dengan penguasa ya. Ya. Jadi udah terlanjur juga. Ya. Bagi saya tetaplah mereka itu tidak, ya tadi dibilang Mas Solo, mereka itu gak bakal tahu kalau gak dikasih tahu. Artinya kalau udah dikasih tahu sekarang, coba jenengan wadul, maksudnya wadul ke DPM udah. Coba nanti dari komunikasi dari DPM gimana? Artinya kalau memang menemukan titik solusi untuk mengingatkan TU-nya langsung ya. Syukur-syukur rektornya langsung diingatkan. Karena orang, mohon maaf ya, orang penguasa itu kalau nggak diingatkan ya enak, ngangkang kaki doang, gitu. Artinya sama aja kayak kalau main di Jombang ya DPRD, main di Bupati itu kan ya nggak bakal ngerasa tertekan kalau nggak ada tekanan dari kita. Kita paham tuh posisi kita kan salah satunya selain agent of change apa dan sebagainya itu kan kontrol sosial tuh. Hanya ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu kita wajib mengkritisinya. Karena kalau enggak ya itu enak mereka nyaman gitu. Ini kan ada kesalahan. Coba kita ingatkan biar nggak terjadi lagi ke depannya. Seperti itu aja. Oke, terima kasih Mas. Sekarang untuk kalian berdua Mas ya, bagaimana ini Mas Colo dan Mas Wahyu sebagai pemimpin mahasiswa ini? Katanya ada RAB ya? Ya. Kemarin kan DPM dan Pres diundang ini. Lantas dari kemahasiswaan fakultas kenapa tidak diajak? Jadi bisa dong dijelaskan ke teman-teman mahasiswa tentang RAB tersebut. Monggo, Mas Wahyu. Saya dulu. Sebentar Mas, tak minum Mas. Oke, minum dulu. Sambil nyantai-nyantai lah kita. Iyalah, ngopi kok lapor. Memang ini sih ya, bicara anggaran ini mungkin kadang ada Sensitif. iya riskan juga bahas anggaran ini. Masalahnya dengan uang Mas ya. Masalahnya uang, makanya nggak ngurus uang. Terus gini, kita jelaskan histori dulu ya, cara cerita dulu biar sama-sama paham. Dulu tuh awalnya kita nggak pengen bahas masalah anggaran sama almarhum Pak Yaimif. Jadi kita diundang nggak cuma satu kali, itu berkali-kali ya, hampir siang malam itu sampai malam undang bahas masalah RAB. Bagi saya itu nggak tahu titik golnya juga kita nggak ngikutin, cuma kita bantu ngerancang aja, bantu Pak Mif ngerancang. Di situ tertera itu ada anggaran untuk BEM, untuk Ormawa ya, BEM, DPM, UKM, untuk pokoknya yang di bawah kemahasiswaan, di bawah wakil level 3. Terus ada UCC, UEC kalau nggak salah, terus ada apa lagi Pak? Pokoknya intinya programnya Wareg 3
yang dalam negeri, luar negeri, kunjungan-kunjungan itu dimasukin semua. Yang seingat saya pembagiannya ya, saya kan fokusnya pada apa yang saya tangani. Fokus saya kan di BEM. Jadi waktu itu BEM itu kan ada dikasih jatah ini 50%. Jadi selebihnya perbandingannya dengan itu kan masih belum tahu ya, kita masih belum tahu data real mahasiswa Unhas ini ada berapa, kita belum tahu. Artinya kita cuma mengkalkulasikan, kita mengira-ngirakan bahwa ada 3.000 berapa gitu mahasiswa Unhas, 3.000 berapa, dan terus dikalkulasikan 25.000 dikali 3.000 seluruh total mahasiswa gitu kan. Nah, intinya itu kisaran ada berapa puluh juta itu kan. Nah, itu dibagi DPM, BEM sama UKM. BEM kebagian 50%. Nah, untuk selebihnya entah DPM 25 atau UKM berapa ya, kita nggak tahu ya. Karena kita fokusnya di satu titik aja, fokus di apa yang saya tangani di BEM. Waktu itu udah kita reng-reng, ini agenda kita mau gini. Udahlah selesai. Selebihnya saya nggak kurang mengikuti ya terkait itu. Mungkin itu Mas. Oke. Itu menurut pandangan dari Presma kita. Kalau menurut pandangan dari panjenengan Mas Farusa, sebetulnya fungsi dari RAB atau RPA itu sendiri adalah salah satu bentuk dari transparansi dana dari pihak universitas ke mahasiswa. Cuman yang mengganjal adalah kita berkaca pada lini universitas saja. Ketika universitas merancang RAB, mahasiswa dilibatkan dalam arti mengundang presiden mahasiswa dan mengundang saya sebagai perwakilan dari DPR untuk merancang RAB di universitas. Nah, yang cukup saya sayangkan adalah ketika di fakultas dan prodi mahasiswa tidak dilibatkan dari perancang RAB itu sendiri. Itu yang cukup disayangkan. Jadi entah di fakultas itu ketulis enggak anggaran untuk Ormawa, karena ini kaitannya dengan KPUM. Kemarin ada problem beberapa kali yang melapor saya bahwa KPUM dipersulit untuk pengajuan proposal karena entah itu ada di RAB atau tidak, karena fakultas tidak mengajak mahasiswa untuk merancang RAB, sedangkan universitas mengajak mahasiswa untuk merancang RAB. Itu sih yang seharusnya dievaluasi, karena dengan perwakilan dari mahasiswa ada anggaran untuk Ormawa. Jadi Ormawa bisa menganggarkan kira-kira BEM fakultas atau DPW atau HMP ini butuh dana berapa untuk agenda program kerjanya. yang tadi tidak diajak itu miskom atau disengaja bagaimana Mas? Saya kurang paham sistem di fakultas seperti apa. Tapi dari seluruh fakultas itu tidak melibatkan mahasiswa untuk merancang RAB, sedangkan universitas itu mengajak mahasiswa. Bahkan berapa kali Pres? Berhari-hari untuk merancang RAB dari siang sampai malam, pulang jam 9 malam itu merancang RAB. Bahkan pas penutupan besok mau rapat katanya itu jam 10:30 malam untuk finish merancang RAB. Itu seluruh fakultas Mas ya? Maksudnya nggak ngajak dari mahasiswa? Iya, cukup disayangkan. Nah kan jadinya mahasiswa nggak tahu ini yang ada di RAB ini apa aja gitu loh. Jadi mereka setiap pengajuan proposal untuk kegiatan bingung. Kalau ditanyain ini ada di RAB atau tidak, lah mereka mau jawab apa? Orang nggak diajak untuk merancang RAB kok, kan gitu loh. Ya. Lucu kan jadinya pas anak KPUM maju ke fakultas menyodorkan proposal, terus orang-orang fakultas bilang loh ini ada di RAB atau enggak, loh Anda tidak mengajak kami untuk merancang RAB kok malah tanya ke kami, kan lucu jadinya. Itu loh yang jadi bisa buat evaluasi lah. Perlu dievaluasi Mas ya. Sangat perlu fakultas bagaimanapun, entah dari DPW, dari fakultas diajak untuk merancang anggaran khusus Ormawa gitu loh. Jadi mereka bisa merancang, tahu bahwa kegiatan ini ada di RAB, bahwa kegiatan ini tidak di-ACC oleh RAB, seperti itu.
Oke, itulah pandangan dari ketua DPR kita. Gini nih Mas, di masa pandemi ini kan semuanya serba sulit Mas ya. Ada nggak mendengar tentang bagaimana keresahan mahasiswa yang berperan aktif sebagai aktivis kampus untuk tetap bertahan di kondisi seperti ini? Adakah mendengar keresahan dari mahasiswa? Dari Mas Jolo? Kalau keresahan selama di pandemi ini sih banyak, tentunya banyak, karena kita juga menyadari bahwa pandemi ini adalah tantangan yang cukup memberi kita survive, bagaimanapun caranya harus survive. Saya kan fokusnya di DPW, bagaimanapun caranya DPW harus membuat kegiatan, harus komunikasi dengan DPR. Kalau ada kesulitan juga tetap, terakhir itu semalam anak DPW FTI berkomunikasi, Mas ini bagaimana di kemahasiswaan dan lain-lain, tetap ada komunikasi. Kalau mungkin Mas Wahyu kan ada rapat koordinasi dari BEM Universitas, BEM Fakultas dan HMP, seperti itu sih. Kita masing-masing memiliki program kerja yang dimana Pada jalurnya masing-masing lah Mas ya. Mendengar menyerap aspirasi lah dari bawah. Kalau dari Mas Wahyu sendiri, adakah keresahan Mas dari mahasiswa? Banyak ya. Banyak ya tentunya Mas. Pres gak duit ya ini. Ya bodoh ya. Tapi ada juga yang bilang terkait ini masalah-masalah akademik ya, masalah KKN, masalah wisuda, tuh wadul, iya KKN ono gak, iya wisuda ono gak. KKN kan sebenarnya satu hal yang wajib lah sebenarnya. Bukan KKN yang wajib, tapi pengabdian masyarakatnya. Nah itu kan salah satu ujung tombak, salah satu ujung Tridharma perguruan tinggi, salah satunya kan ada pengabdian. Itu sangat sayangkan sampai sekarang itu memang belum ada kejelasan dan bolak-balik saya sampaikan mohon maaf, jangan coba teman-teman yang wadul kita itu coba komunikasi dulu sama teman-teman DPM. Nah soalnya aspirasi dari bawah ini larinya ke DPM. Nah DPM ini ibaratnya mendobrak kita untuk eksekusi gitu loh. Ini DPM ini yang nyari informasi, yang menampungin aspirasi mahasiswa, lalu kita collab. Nah DPM punya isu gini dari mahasiswa, nah kita collab. Jadi dari situ baru kita suarakan. Ini seperti itu. Banyak sih mahasiswa. Tapi kalau wisuda sendiri ya, wisuda insya Allah nggak ada. Udah konkret insya Allah wisuda nggak ada. Okay. Tapi kalau masalah KKN belum. Oke, terakhir untuk closing statement kali ini bagi teman-teman penonton dan teman-teman mahasiswa, jangan lupa pada tanggal 13 September KPUM mengadakan pemilu secara serentak. Gunakan waktu gabut kalian sebaik mungkin, 1 menit untuk 1 tahun. Gimana kalian mahasiswa ke depannya? Oke, bolehlah untuk dari Mas Farosa mengajak teman-teman untuk ikut serta lah. Oke, untuk mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, jangan lupa dicatat tanggal 13 September akan ada pemilu serentak yang diadakan oleh KPUM. Nah, jangan lupa tentukan pilihan kalian, jangan apatis terhadap masa depan kalian di universitas dan juga demi kelangsungan organisasi di universitas seperti itu. Oke, dari Mas Wahyu mungkin ada ajakan untuk ayo sukseskan KPUM 2021. Pemilu sehat, unhasi hebat. Oke, pakai maskernya dulu. Oke. Salam mahasiswa. Salam. Oke, terima kasih Mas ya atas waktunya Mas ya. Oke.